Bab 306-310. Bab 306, Mengaduk Jiwa. Xiao Yan diam-diam berdiri di depan meja batu. Dia diam-diam mendorong kuali merah di depannya sedikit lebih jauh. Saat ini dia tidak segera mengeluarkan nyala apinya dan memulai penyempurnaan seperti alkemis lainnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam memegang kertas tipis itu dengan kedua tangan, menyatukan alisnya sedikit dan mempelajari sedikit informasi yang tertulis di kertas itu dengan lebih rinci. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus terlebih dahulu melakukan persiapan. Logika ini adalah sesuatu yang Xiao Yan pahami dengan jelas. Dia hanya punya dua peluang. Kelalaian apapun akan mengakibatkan kegagalan. Kali ini, pemeriksaan membutuhkan seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 2 yang disebut pil penumbuh tulang. Seperti namanya, itu adalah sejenis pil obat yang digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terluka cukup parah. Itu adalah pil obat yang termasuk dalam kategori penyembuhan. Biasanya, pil obat ini tidak terlalu mahal. Jika mereka ditempatkan di pasar, kemungkinan akan dihargai beberapa ratus atau beberapa ribu koin emas. Harga ini tampak sedikit buruk dibandingkan dengan pil obat yang dapat meningkatkan doki seseorang atau memiliki kegunaan lain. Memperbaiki Bone Growing Pill membutuhkan total 6 jenis bahan obat. Di antara semua pil obat tingkat 2, itu tidak dianggap sangat kompleks. Namun, jenis Bone Growing Pill ini jelas merupakan jenis obat penyembuhan baru yang dikonfigurasi secara khusus oleh asosiasi alkemis. Oleh karena itu, Xiao Yan masih merasa bahwa Bone Healing Pill agak asing meskipun telah melihat cukup banyak obat penyembuhan sebelumnya. Meskipun ada banyak jenis obat penyembuhan yang misterius dan aneh, semua jalan menuju Roma. Urutan kasar yang digunakan untuk memperbaiki obat penyembuhan ini sangat mirip. Hanya saja tingkat kerumitannya berbeda. Selain itu, pil obat ini tidak terlalu merepotkan. Selama kemampuan alkemis sejati seseorang tidak lemah, seharusnya mungkin untuk berhasil merasakan dan memahami metode pemurnian untuk memperbaiki Bone Growing Pill. Oleh karena itu, meskipun formula obat hanya memberikan hal-hal umum yang harus diperhatikan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya dengan sukses jika seseorang mengikuti indranya. Setelah menghafal, secara rinci, semua informasi di kertas tipis, Xiao Yan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia secara bertahap membukanya dan menghela nafas dengan lembut. Menempatkan selembar kertas tipis di atas meja, dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling sudah mulai mengendalikan nyala api mereka dan mulai memurnikan. Api yang dimanipulasi di dalam kuali obat semuanya berwarna kuning tua yang sama. Ini adalah nyala api yang sepenuhnya dikatalisasi dengan menggunakan doki. Namun, Xiao Yan percaya bahwa ini bukan inti dari mereka berdua. Mungkin mereka semua menyembunyikan kartu truf mereka. Dengan status mereka, adalah hal yang sangat wajar untuk memiliki kartu truf. Terlepas dari karakter kedua orang ini, kemampuan mereka yang sebenarnya memang sangat hebat. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia hanya berlatih selama 3 tahun sejak dia berhubungan dengan alkimia. Pada aspek tertentu, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengejar putri kecil dan Liu Ling, yang telah dipersiapkan oleh guru mereka sejak muda. Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil untuk mengejar lebih dari 1 dekade pencapaian orang lain dalam waktu sesingkat itu. Itu juga karena alasan inilah Xiao Yan tidak merasakan pukulan apapun meskipun putri kecil telah mencapai tingkat alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu. Bakat pihak lain cukup bagus. Menambahkan ini untuk berhubungan dengan keterampilan pemurnian selama bertahun-tahun, tidak terduga bahwa dia memiliki pencapaian seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 menit sejak dimulainya pemeriksaan telah berlalu. Selama 10 menit yang singkat ini, sudah ada lampu merah berkedip-kedip di dalam tanah terbuka yang luas ini. Setelah lampu merah berkedip, para alkemis yang gagal hanya bisa memilih untuk pergi dengan wajah merah malu. Bagi para alkemis yang suka mengikuti aturan untuk memperbaiki pil obat, pemeriksaan semacam ini yang mengambil jalur miring tidak mungkin bagi mereka. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik seorang alkemis di depannya yang menundukkan kepala saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka dengan wajah hampir menangis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke proses pemurnian yang akan segera dimulai. Xiao Yan meletakkan kuali merah tua dengan benar di depannya dan menggosokkan kedua tangannya. Dia membalik jarinya dan danwan berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya.
SL, ingat, Danwan, adalah benda seperti pil tetapi tidak memiliki sifat obat. Bahkan bisa berbahaya saat dikonsumsi. Titik. Menjentikkan jarinya sedikit, Xiaoyan langsung menembakkan Danwan ke mulutnya. Dia perlahan mengunyah. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan. Itu segera dipegang di telapak tangan Xiaoyan. Wow, api berwarna ungu. Karena Xiaoyan berada di tempat yang paling menarik perhatian dan menambahkan penampilan khusus dari sebelumnya, ada banyak orang dari kursi VIP dan kursi penonton yang mengamati semua gerakan Xiaoyan sepanjang waktu. Melihat nyala api ungu terang yang dia ciptakan, gelombang seru segera terdengar. Meskipun tanah terbuka yang besar tidak kekurangan api berwarna aneh dan unik, metode aneh di mana Xiaoyan menggunakan mulutnya untuk menyemburkan api menarik banyak tatapan. Api berwarna ungu. Mengamati gugusan api berwarna ungu yang melayang di atas telapak tangan Xiaoyan, Fama sedikit terkejut. Segera, dia tertawa pelan, anak kecil ini benar-benar memiliki dasar. Mendengar ini, Hai Bodong dari samping memukul bibirnya. Setelah hidup bersama dengan Xiaoyan begitu lama, dia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini. Api berwarna ungu semacam ini hanyalah api terlemah di antara api yang bisa dia kendalikan. Api berwarna putih gelap dan dingin lainnya serta api berwarna hijau halus adalah api surgawi, yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Api berwarna ungu menari-nari di telapak tangan Xiaoyan seperti peri. Sesaat kemudian, Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Api ungu itu langsung ditembakkan ke outlet api. Segera, api ungu yang bergejolak melonjak dan terbakar di dalam kuali obat. Suhu kuali sedingin es dengan cepat dinaikkan. Ketika suhu di dalam kuali obat dinaikkan ke tahap tertentu, Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di outlet api. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritualnya diperpanjang, secara bertahap mengendalikan api ungu yang meningkat. Karena kemampuannya untuk mengendalikan api ungu jauh kurang tepat daripada api inti teratai hijau, Xiaoyan hanya bisa menggunakan tangannya untuk menyentuh kuali obat untuk mengontrol api ungu secara akurat. Jika dia mengendalikannya dari tangannya seperti api hijau, kemungkinan tingkat kegagalannya yang sudah tinggi akan melonjak. Xiaoyan benar-benar tidak berani mengambil risiko seperti itu pada pemeriksaan ini yang hanya memiliki dua peluang. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, api berwarna ungu menekan suhunya dengan sangat patuh. Itu tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun. Setelah ini berlanjut selama beberapa waktu, Xiaoyan memberi isyarat. Dengan telapak tangannya, bahan obat di atas meja batu tersedot ke tangannya. Dia dengan lembut membentuknya dan kemudian melemparkannya ke dalam kuali obat. Segera, api ungu jatuh dan berguling, dengan cepat membungkusnya. Xiaoyan menutup matanya dan sedikit mengernyit. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk perlahan memperbaiki bahan obat. Untuk memperbaiki pil obat, bahan obat harus disempurnakan sampai tingkat tertentu. Terkadang, jika kemurniannya sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, proses pemurnian bisa gagal. Juga karena alasan inilah formula obat ortodoks tampak sangat penting. Ini karena pada sebagian besar formula obat ortodoks, akan ada catatan rinci tentang tingkat kemurnian setiap bahan obat yang perlu disempurnakan. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memiliki formula obat yang tepat. Semuanya harus bergantung padanya menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki secara perlahan. Bahan obat tingkat rendah secara total telah menghabiskan lebih dari 10 menit waktu Xiaoyan sebelum secara bertahap mencapai tingkat yang menurutnya benar. Pada saat ini, dia kemudian dengan hati-hati menempatkan jenis bahan obat kedua ke dalam kuali obat. Menggunakan contoh singkat ketika dia melemparkan bahan obat, Xiaoyan melirik kedua sisinya. Dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling mungkin tampak memiliki wajah yang sama seriusnya, gerakan mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda kebingungan. Wajah mereka juga tidak menunjukkan emosi yang menunjukkan bahwa mereka bingung. Tampaknya proses pemurnian sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Bang! Sama seperti Xiaoyan menarik pandangannya, sebuah kuali di atas meja batu tidak jauh di mana api mengamuk tidak bisa menekan suhu yang semakin tinggi. Tiba-tiba meledak. Setelah ledakan kuali, pil obat yang sedang disempurnakan di dalamnya juga telah mengumumkan akhirnya. Oleh karena itu, cahaya merah tanpa ampun dicermin bersinar dengan cara yang menusuk mata. Rambut alkemis itu dibakar sampai hangus hitam. Wajahnya juga benar-benar berubah saat dia berdiri di sana dengan bodohnya melihat lampu merah yang berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengutuk keras saat dia turun dari peron.
Dia mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari tanah terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berjalan melewati depan Xiao Yan agak terkejut menyadari bahwa kegagalan ini sebenarnya adalah alkemis tingkat 3 dari negara lain. Sungguh orang yang menyedihkan. Xiao Yan tertawa agak sombong di dalam hatinya. Dia kemudian membuang selingan kecil ini dan terus menempatkan bahan obat dengan hati-hati ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, dia dengan sabar menyelidiki kemurnian paling optimal yang harus disempurnakan. Dengan pelajaran sebelumnya dari kegagalan itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi lebih berhati-hati. Seiring waktu perlahan berlalu, lampu merah berulang kali menyala di tanah terbuka yang luas. Satu persatu, alkemis berwajah hijau atau merah tua akan meninggalkan platform tanpa daya dan di bawah tatapan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya dari platform tampilan, dengan murung meninggalkan tempat ini yang menyebabkan mereka sedih dan marah. Sementara ujian kali ini memiliki kesulitan yang cukup besar, harus dikatakan bahwa banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Grand Meeting adalah orang-orang yang memiliki keterampilan hebat. Selain para pesaing yang gagal karena berbagai alasan, masih ada hampir setengah alkemis yang diam-diam menyelidiki tingkat kemurnian bahan obat seperti Xiao Yan. Setelah hampir setengah dari pasir di dalam jam pasir besar di dinding telah jatuh, penyelidikan Xiao Yan tentang tingkat kemurnian bahan akhirnya selesai. Selain secara tidak sengaja, membakar dua bahan obat selama proses penyempurnaan, hasil akhir Xiao Yan dapat dianggap cukup baik. Saya menduga meskipun hanya ada 2 porsi, ada ruang untuk kesalahan jadi meskipun XY dibakar ke bahan, masih cukup untuk percobaan kedua. Hal berikutnya adalah mulai menggabungkan berbagai jenis bahan obat, mengubahnya menjadi bone growing pill yang sebenarnya. Langkah ini akan lebih merepotkan daripada pemurnian sebelumnya. Selama periode ini, jika Xiao Yan sedikit kehilangan konsentrasinya, dia harus memulai dari awal. Menjadi sangat jelas tentang pentingnya langkah ini, Xiao Yan telah membuat persiapan, mengubah douki-nya menjadi film yang menutupi telinganya, melindunginya dari kebisingan kata luar. Saat kebisingan dari dunia luar memudar, pikiran Xiao Yan secara bertahap mulai diam. Dia mengeluarkan seteguk udara kasar, menutup matanya sekali lagi dan dengan cepat mengambil botol batu giok di atas meja batu. Di dalamnya ada inti dari bahan obat yang telah disempurnakan Xiao Yan sebelumnya. Dia memegang botol giok, berhenti sejenak, sebelum menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, dia dengan cepat melemparkan 2 botol bahan obat lainnya yang telah dia sempurnakan ke dalam kuali obat. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan api ungu dan perlahan-lahan memanggang bubuk bahan obat itu, yang tidak akan tercampur. Tanggapan khusus mereka ketika mereka bergabung sedikit bersama melewati kekuatan spiritual dalam nyala api dan dengan cepat memasuki pikiran Xiao Yan. Setelah itu, dia akan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membedakan apakah metode penggabungannya benar. Analisis umpan balik semacam ini adalah pekerjaan analisis yang sangat menguras kekuatan spiritual. Untungnya, Xiao Yan saat ini hanya perlu menganalisis formula obat tingkat 2. Jika itu tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, kemungkinan bahkan dia, yang berada di sekitar alkemis tingkat 3 tidak akan dapat menganalisisnya. Bahkan jika itu adalah alkemis tingkat 4 atau tingkat 5, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menganalisis. Lagi pula, jika menganalisis formula obat adalah hal yang sederhana, maka formula obat tidak akan begitu berharga. Bang! Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan dengan hati-hati merasakan penggabungan bahan obat. Pada satu contoh, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Api ungu menggeliat liar di dalam kuali obat dan suara teredam lembut dipancarkan dari bahan obat. 3 jenis bahan obat yang setengah jalan menyatu langsung berubah menjadi abu hitam pekat. Setelah bahan-bahan berubah menjadi abu, api ungu yang naik di kuali obat juga diam-diam padam. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat bahan obat yang telah berubah menjadi abu. Dia membuka mulutnya sedikit dan menepuk kepalanya dengan kesal. Karena pikirannya terlalu fokus, dia benar-benar lupa bahwa api ungu tidak memiliki dukungan terus-menerus. Karena itu, paling lama bisa terbakar selama 1 jam. Ledakan teredam di dalam kuali obat tidak kecil. Oleh karena itu, tidak lama setelah itu terdengar, putri kecil dan Liu Ling tidak jauh darinya mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat bahwa kuali obat Xiao Yan tidak memiliki nyala api, mereka semua terkejut. Yang pertama sedikit lebih baik, hanya mengungkapkan ekspresi tak berdaya.
Mulut yang terakhir terangkat saat dia menyombongkan diri, memberikan perasaan diminta untuk dipukuli. Di platform tinggi, Fama dan yang lainnya sejenak kosong saat mereka menatap Xiao Yan yang nyala apinya tiba-tiba padam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam menunggu. Meskipun api telah padam dan waktu yang dialokasikan untuk pemeriksaan hampir habis, Xiao Yan harus memiliki satu porsi bahan obat di mejanya. Karena itu, dia masih punya kesempatan. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus bergegas. Ini karena hanya ada sepertiga pasir di jam pasir besar yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara yang agak panas. Dia menatap abu hitam gelap di dalam bahan obat dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya dan tiba-tiba tersenyum tipis. Meskipun dia gagal kali ini, dia telah memahami perkiraan metode yang diperlukan untuk memperbaiki pil penumbuh tulang ini. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah dengan anggun dan mudah memperbaikinya. Xiao Yan mengeluarkan pil berwarna ungu lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya perlahan. Dengan menggunakan jumlah yang sedikit ini, dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa di dalam kuali di depan putri kecil dan Liu Ling, sebuah benda berbentuk seperti pil awal sudah mulai diaglomerasi. Jelas, mereka seharusnya bisa membentuk pil tidak lama kemudian. Kecepatan mereka tidak buruk, mereka benar-benar memiliki pengaruh. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Dia membuka mulutnya dan sekali lagi meludahkan api berwarna ungu. Setelah itu, dia menuangkannya ke dalam kuali obat. Tangannya terhenti sebelum mereka tiba-tiba mulai bergerak sesaat kemudian. Saat tangannya menari, dia menuangkan ke 6 botol giok kecil yang diletakkan di depannya ke dalam kuali obat. Dia benar-benar ingin menggabungkan ke 6 bahan obat menjadi satu. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak waktu, tetapi jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat dan tidak dapat mengendalikannya dengan baik, itu pada dasarnya akan mencari kematian, saat mereka menyaksikan aksi Xiao Yan di bawah, Fama, Ao Tuo, dan sekelompok orang yang sangat berpengalaman bergumam pelan. Tatapan Xiao Yan menatap api yang menggeliat di dalam kuali. Kekuatan spiritualnya mengendalikan api ungu dan memisahkan semua bahan obat di dalamnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan memindahkannya lebih dekat saat dia memanggangnya. Saat mereka semakin dekat, mereka akhirnya mulai secara bertahap menunjukkan kecenderungan untuk bergabung. Pasir di dalam jam pasir yang sangat besar dengan cepat tersebar ke bawah. Dentang. Akhirnya, suara yang jelas dari kuali yang diketuk terdengar di tanah terbuka. Liu Ling adalah orang pertama yang mengetuk kuali dengan berat. Penutup kuali terangkat dan pil obat bulat terbang keluar. Setelah itu, dia melompat dan meraihnya di tangannya. Kebanggaan di wajahnya sulit disembunyikan. Dentang. Dengan suara jernih lainnya, putri kecil memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan pil obat keluar dari dalam kuali obat. Dentang, dentang, dentang. Mengikuti dua suara terus-menerus, tampaknya reaksi berantai telah terjadi di dalam tanah terbuka yang besar. Banyak penutup kuali terangkat dan beberapa ratus pil obat berbentuk berbeda ditembakkan dari kuali obat, terbang ke langit. Setelah itu, pemiliknya dengan bersemangat menangkap mereka dengan tangan mereka. Waktunya hampir habis, Ao Tuo menatap tajam ke arah Xiao Yan di titik tengah yang masih memejamkan matanya. Dia kemudian melihat pasir di jam pasir yang hampir sepenuhnya jatuh. Tangannya tiba-tiba mengepal. Setiap kali orang ini mengikuti ujian, dia akan membuat orang-orang gelisah. Di dalam tanah terbuka yang besar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan dilemparkan ke tempat tengah di mana Xiao Yan berada. Mereka kemudian menatap pasir di jam pasir yang terciprat ke bawah. Semua orang ini ingin tahu apakah anak muda yang berdiri di tempat yang paling menarik perhatian ini dapat menyelesaikan tes di babak ini pada menit terakhir. Pasir yang sangat kecil di dalam jam pasir diam-diam turun. Saat potongan pasir terakhir turun, desisan yang terdengar menyedihkan datang dari kursi penonton dan kursi VIP. Dentang. Pria muda yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Telapak tangannya menepuk kuali dan penutupnya terbang. Sebuah pil obat bulat terbang keluar pada saat terakhir, dengan cara yang mempesona yang menyebabkan mata orang menjadi kabur. Bab 307, Tes. Pria misterius berjubah abu-abu. Wajah Xiao Yan tenang saat dia melihat pil yang keluar dari kuali. Telapak tangannya melepaskan kekuatan isap yang menariknya ke telapak tangannya. Begitu pil itu masuk ke tangannya, pasir kecil yang tersisa akhirnya jatuh. Di tanah terbuka yang besar, ratusan lampu merah,
di belakang para alkemis yang masih belum selesai memurnikan pil, menyala. Dengan kecewa melihat lampu merah yang berkedip, para alkemis itu tersenyum pahit dan mengambil kembali kuali masing-masing. Wajah mereka putus asa saat mereka keluar dari alun-alun. Berdiri di belakang meja hijau, Xiaoyan melihat para kontestan mundur satu demi satu. Matanya melihat sekeliling, agak terkejut dengan penemuannya. Ini baru penilaian putaran pertama, namun secara tak terduga sepertiga dari peserta telah tereliminasi. Dia menghela nafas saat memikirkan tentang ketatnya dan kerasnya pertemuan besar. Bermain dengan pil di tangannya, Xiaoyan menoleh ke Liu Ling di dekatnya. Orang ini tersenyum pada pil di tangannya, seluruh wajahnya penuh warna bangga. Dia memandang Xiaoyan, pilnya terus digenggam di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yan Xiao, kamu benar-benar beruntung. Tanpa diduga Anda berhasil memperbaiki pil pada saat terakhir. Anda memiliki skor terbaik untuk tes internal, jadi jika Anda gagal melewati babak ini, itu akan menjadi lelucon besar." Petik 2. Melihat penampilan Liu Ling yang penuh kemenangan, Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, seseorang akan dianggap lulus selama ini disempurnakan. Apakah itu selesai pada saat pertama atau terakhir tidak ada bedanya sama sekali. Yan Xiao tampaknya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam pertemuan besar ini, dihadiri oleh alkemis luar biasa yang tak terhitung banyaknya, menyempurnakan dengan kecepatan tercepat dalam keterampilan yang tak terbantahkan. Liu Ling tertawa. Dia secara alami tidak mau membiarkan Xiao Yan mengurangi prestasinya. Haha, mungkin. Xiao Yan mengangkat bahu saat dia tidak lagi membuang kata-katanya pada Liu Ling. Dia menoleh ke arah putri kecil dan tersenyum. Menatap ke kursi VIP, dia melihat Fama, menunggu gilirannya untuk berbicara. Di kursi VIP, Ao Tuo menghembuskan napas berat. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menghadap Frank di samping yang wajahnya juga dipenuhi keringat dingin dan berkata dengan senyum pahit, tidak peduli apa yang dilakukan orang ini, dia suka terus melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Apakah dia tidak tahu bagaimana memikirkan kita, orang-orang tua? Kami tidak memiliki hati yang kuat seperti yang dia miliki untuk hal-hal yang menggetarkan jiwa semacam ini. Petik 2. Frank juga memiliki wajah dengan senyum pahit. Tentu saja, di atas senyum pahit itu ada sedikit kelegaan dan kegembiraan, tapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan tes di saat-saat terakhir. Jika tidak, akan sangat memalukan jika orang dengan hasil terbaik dalam tes internal benar-benar gagal melewati babak pertama. Mendengar ini, Ao Tuo merasakan hal yang sama sambil menganggukkan kepalanya. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu akan sangat tidak menyenangkan. Dia akan langsung berkemas dan kembali ke Black Rock City. Fama berdiri di suatu tempat di depan peron. Dia melihat ke bawah dari atas dan menyaksikan seluruh tanah terbuka. Tatapannya menyapu itu, mengamati tempat di mana sepertiga dari pesaing telah dieliminasi. Mengangguk dengan senyum tipis, tangan Ma menekan sesuatu yang imajiner. Segera, tanah yang bising mulai berangsur-angsur tenang. Selamat kepada kalian semua yang masih berdiri di alun-alun. Anda kurang lebih telah berhasil lulus ujian untuk putaran pertama, namun, itu belum sepenuhnya berakhir. Fama berkata sambil tersenyum, saya pikir semua orang juga harus tahu bahwa ada beberapa anak kecil yang licik yang suka membuat beberapa hal aneh. Mungkin kelihatannya mereka telah berhasil memurnikan pil obat yang tampak bulat di luar tetapi mereka mungkin tidak memiliki sifat penyembuhan sedikitpun. Pada dasarnya, kreasi semacam itu bahkan tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan kata, pil obat, oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menguji, pil penumbuh tulang, yang telah kalian semua perbaiki dan lihat apakah telah mencapai yang dibutuhkan, level yang tertera pada formula obat. Suara Fama yang sedikit serak perlahan terdengar di tahun-tahun semua orang, sekarang, bisakah semua pesaing mencari tombol berwarna hijau yang terletak di sudut kiri bawah meja batu hijau Anda dan tekan. Mendengar ini, tatapan Xiaoyan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di sudut kiri bawah yang tidak terlalu terlihat. Dia agak terkejut menyadari bahwa ada beberapa kancing kecil berwarna berbeda tersebar di sana. Jarinya mengikuti instruksi dan berhenti pada tombol berwarna hijau sebelum menekannya dengan lembut. Saat tombol ditekan, meja batu yang terang dan bersih tiba-tiba bergetar sedikit. Di permukaannya, sebuah batu tulis perlahan menonjol keluar. Setelah terangkat sekitar setengah kaki, itu sedikit tenggelam dan akhirnya mengungkapkan lubang hitam kecil. Ini adalah mesin uji.
Tempatkan bone growing peel yang telah Anda haluskan ke dalamnya. Jika Anda telah mencapai persyaratan, lampu hijau akan berkedip di cermin giok di depan meja. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan, lampu merah akan berkedip, yang menunjukkan kegagalan. Hasil dari kegagalan adalah Anda harus keluar dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijau, semakin dekat keefektifan bone growing peel Anda dengan yang asli yang dijelaskan dalam formula obat. Di sisi lain, semakin terang lampu merah, nah, sebaliknya, semakin jauh pil Anda dari bone growing peel yang asli. Ini juga menyiratkan bahwa apa yang Anda buat adalah danwan yang tidak memiliki efek sedikit pun. Tentu saja, jika itu bisa digunakan untuk memuaskan rasa lapar, setidaknya itu akan sedikit berguna. Mendengar lelucon lucu yang terdengar di udara di atas lapangan terbuka, tawa terpancar dari kursi penonton dan kursi VIP. Namun, di dalam lapangan terbuka, ada cukup banyak alkemis yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Haha, baiklah, semuanya, mulai. Saat dia membelai pil obat bulat dengan lembut dengan jari-jarinya, Xiao Yan dengan tenang menatap lubang berwarna hitam gelap dari mesin penguji. Dia tidak buru-buru membuang pil itu. Sebaliknya, tatapannya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, sudah ada beberapa alkemis yang mulai membuang pil obat mereka ke dalam mesin penguji. Tidak lama setelah itu terjadi, alun-alun terbuka tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Lampu hijau dan merah yang kuat dan lemah terjalin saat mereka berkilauan. Masing-masing mewakili kegembiraan atau kesuraman. Mesin penguji omong kosong. Seorang alkemis tingkat 2 dengan ekspresi gelap dengan marah memelototi cahaya merah yang berkedip-kedip dari cermin batu giok. Cahaya merah di sana praktis paling padat di antara seluruh tanah terbuka. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya tatapan tercengang yang dilontarkan pada pemuda berwajah muram ini. Setelah menghancurkan tinjunya dengan keras di meja batu, sang alkemis mengembalikan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan turun dari platform sambil mengutuk di bawah pengamatan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah hijau, dia menggertakkan giginya saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka. Terus lakukan pemeriksaan tidak masuk akal yang berantakan ini, akankah penyempurnaan pil obat yang serius membunuh orang? Sekelompok orang tua yang tidak akan mati. Saya menggunakan semua usaha saya untuk menggabungkan bahan-bahan obat itu bersama-sama. Namun, Anda benar-benar memberi saya tes lain. Anda memberikan formula obat yang tidak memiliki informasi sedikit pun selain nama, perbaiki apa. Petik 2. Xiao Yan menatap alkemis tingkat 2 yang telah berjalan keluar dari tempat di depannya. Ketika dia mendengar kutukan yang sangat marah dari mulutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka badut semacam ini benar-benar bisa melewati ujian yang menggetarkan jiwa sebelumnya. Setelah putaran tes ini, setidaknya ada hampir 100 alkemis yang meninggalkan lapangan terbuka dengan wajah hijau atau merah. Tuan Yan Xiao, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Putri kecil melemparkan pil obat di tangannya dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Apapun akan dilakukan. Xiao Yan acuh tak acuh mengangkat bahunya. Dia menatap Liu Ling yang matanya terpaku padanya. Saat ini aroma kontestan dari pihak lain sangat padat. Xiao Yan tersenyum. Pil obat dari mereka bertiga dilemparkan ke dalam lubang hitam gelap dari mesin penguji pada waktu yang hampir bersamaan. Saat mereka bertiga melemparkan pil obat mereka, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke tempat ini yang paling menarik perhatian. Semua orang ingin tahu siapa di antara ketiganya, yang jelas-jelas dianggap sebagai pesaing tingkat unggulan, yang dapat memurnikan pil obat yang lebih baik daripada yang lain. Bang, bang, bang. Cermin giok itu sedikit tenang. Sesaat kemudian, suara teredam sedikit meletus dan 3 pilar lampu hijau berwarna cerah tiba-tiba ditembakkan dari meja batu di depan mereka bertiga. Kepadatan salah satu lampu berwarna hijau jelas jauh lebih padat daripada lampu hijau manapun yang muncul di tanah terbuka sebelumnya. Di antara 3 lampu hijau, kiri sedikit pucat, kanan sedikit lebih baik sementara pilar lampu berwarna hijau tengah sudah hijau seperti zamrud. Warnanya sangat menarik. Wow, warna yang pekat. Saat mereka menatap zamrud seperti pilar cahaya, banyak suara terkejut dari penonton dipancarkan tanpa henti. Haha. Tuan Yan Xiao benar-benar punya rencana yang matang. Meskipun Anda menggunakan paling banyak waktu, efek dari pil obat Anda ini adalah yang terbaik. UER mengaku kalah.
Putri kecil menyaksikan pilar cahaya zamrud di depan Xiaoyan dengan mata cantik yang terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku hanya beruntung. Xiaoyan sembarangan tersenyum dan menoleh. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ling yang agak gelap, dia mengangkat bahu sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Ling." Sudut mulut Liu Ling berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh dan menatap cermin giok yang memancarkan lampu hijau. Hatinya tiba-tiba memiliki dorongan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Yan Xiao memang setingkat di atas. Fama berkata sambil tersenyum sambil menatap tiga pilar cahaya yang terang. Jika bukan karena api ungu si kecil tiba-tiba menghilang sekarang, saya pikir dia akan menyempurnakan pil obat di depan Liu Ling. Hihi, saya sudah mengatakan bahwa kemampuan pemurnian anak kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak-anak ini. Hai Bodong dengan bangga tertawa. Fama tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seruan lembut keluar dari mulutnya. Tatapannya menyapu tanah. Terbuka yang besar dan akhirnya berhenti di sudut terpencil. Sosok manusia yang seluruhnya terbungkus jubah panjang berwarna abu-abu perlahan menjatuhkan pil obat di tangannya ke dalam mesin penguji. Mengapa? Melihat reaksi Fama, Jia Lao tercengang dan bertanya dengan ragu. Orang itu, mata tua Fama menyipit. Kilatan melintas di mata keruh itu. Jarinya dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia dengan lembut berkata, orang itu tampaknya sedikit kuat. Oh, mendengar ini, Hai Bodong dan Jia Lao sedikit terkejut. Tatapan mereka langsung terlempar ke arah orang berjubah abu-abu itu. Segera, mereka mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya, ada apa dengan dia yang kamu temukan? Kalian berdua bukan alkemis, oleh karena itu persepsi spiritual kalian tidak begitu jelas. Tapi dari apa yang saya rasakan, kekuatan spiritual orang itu mungkin jauh lebih kuat dari Liu Ling, Yue dan bahkan Yan Xiao. Di antara mereka yang berada di tanah terbuka di bawah, kekuatan spiritualnya harus yang terkuat. Aku ingat ketika Guhe berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis saat itu, kekuatan spiritualnya bahkan tidak sekuat ini. Fama menggelengkan kepalanya. Dia merajut alisnya dengan lembut dan menatap tajam ke tanah di bawah. Sesaat kemudian, pilar cahaya berwarna hijau terang tiba-tiba melesat keluar dari meja batu di depan orang berjubah abu-abu. Intensitas cahaya samar-samar telah melampaui lampu hijau Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba dari cahaya yang kuat hampir secara instan menarik semua tatapan di tanah terbuka. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang menciptakan pilar cahaya ini adalah orang berjubah abu-abu yang direduksi menjadi sudut terpencil, wajah mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan kejutan. Lampu hijau kuat yang tiba-tiba muncul juga secara bersamaan menarik tatapan kelompok Xiaoyan. Ketika dia melihat pilar cahaya yang bahkan lebih padat dari cahayanya sendiri, Xiaoyan sejenak bingung. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia menatap orang misterius yang tubuhnya terbungkus jubah abu-abu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang begitu kuat akan benar-benar muncul pada saat ini. Terlebih lagi, dengan melihat ukuran dan posisi yang dia duduki, jelas bahwa orang ini tidak termasuk orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal saat itu. Jangan bilang dia adalah alkemis gratis. Xiaoyan bergumam pelan. Dia mengerutkan bibirnya saat tatapannya menatap orang berjubah abu-abu. Dari persepsinya, dia merasa bahwa orang berjubah abu-abu misterius ini kemungkinan akan menjadi lawannya yang paling merepotkan selama Grand Meeting ini. Tampaknya setelah merasakan tatapan yang ditembak Xiaoyan, orang berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan setengah bagian dari wajahnya yang pucat dan lembut. Tersembunyi di balik topi bambunya, sepasang mata di mana cahaya biru berkelap-kelip membawa sedikit rasa es saat mereka menatap yang pertama dengan acuh tak acuh. Siapa orang ini? Setelah melihat lawan kuat yang tiba-tiba muncul dengan tatapan tercengang, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang dengan wajah terkejut yang benar-benar bingung. Qierc, beri aku informasinya, di depan kursi VIP. Fama tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara berat kepada Qierc. TL, karakter baru, meskipun tidak penting. Dari saat Fama mengeluarkan suara terkejut beberapa saat yang lalu, Qierc merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengidentifikasi tempat di mana orang berjubah abu-abu itu berada. Setelah itu, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan dengan cepat membalik-baliknya. Beberapa saat kemudian, membaliknya berhenti dan kertas tipis yang mencatat informasi muncul.
Gambar di atasnya adalah pria berjubah abu-abu misterius itu. Itu juga memiliki gambar orang yang jelas. Dari dekat, wajahnya seperti es, pemuda berwajah pucat dengan sepasang mata berwarna biru. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, anehnya masih muda. Setelah Kiersi menyampaikan informasi itu kepada Fama, Fama menyatukan alisnya dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, ini adalah seorang alkemis dari Kekaisaran Chuyun. Sebenarnya, Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jiama adalah negara musuh yang sering berperang. Sebagai Kekaisaran Chuyun memegang pendudukan yang merupakan musuh mematikan dari alkemis, Poison Masters, dalam hal yang tinggi. Hal ini mengakibatkan para alkemis ortodoks dari Kekaisaran Jiama memandang mereka dengan buruk. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa setiap kali kedua negara bertarung, Master Racun, itu akan menggunakan metode licik itu untuk melepaskan obat racun, bubuk racun, cairan racun di banyak tempat berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap pertarungan besar, jumlah prajurit Kekaisaran Jiama yang tewas adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Selain itu, para alkemis dalam kerajaan Chuyun tidak menentang Master Racun. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sama satu sama lain. Hal ini mengakibatkan para alkemis di dalam Kekaisaran Jiama merasa marah dan meremehkan orang-orang ini yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis. Itu juga karena alasan inilah ekspresi Fama sangat jelek ketika dia melihat bahwa orang berjubah abu-abu misterius itu sebenarnya dari Kekaisaran Chuyun. Mengapa tertulis bahwa dia hanya seorang alkemis tingkat 2 di atas kertas ini? Dari kekuatan spiritual yang saya rasakan barusan, orang itu setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Mata Fama melirik ke tingkat yang direkam saat dia berkata dengan cemberut. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Ketua, apakah menurut Anda itu mungkin? Terlepas dari berapa banyak bakat yang dia miliki, keterampilan alkimia membutuhkan waktu dan pengalaman untuk terakumulasi. Kiersi tersenyum pahit dan berkata, indraku seharusnya tidak salah. Fama menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap tajam ke wajah lembut itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa wajah ini agak aneh. Jangan bilang bahwa dia telah mengubah penampilannya dan datang ke sini. Melihat tekniknya yang dipraktikkan dengan baik ketika dia memurnikan pil obat, itu sama sekali tidak terlihat seperti sesuatu yang dapat dimiliki oleh remaja-remaja. Fama bergumam pelan. Jika dia telah mengubah penampilannya, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari indera kita. Jia Lao tersenyum tipis. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sudut matanya menyapu ke tempat di tanah terbuka di mana Xiao Yan berada, tanpa ada yang memperhatikan. Tampaknya dia telah menemukan penyamaran Xiao Yan. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya karena suatu alasan. Tapi orang itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Selama kompetisi semacam ini, kita tidak bisa begitu saja menghentikan Grand Meeting dan mengangkat topinya, kan? Dengan begitu, orang lain akan mengatakan bahwa Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama kita sombong dan kasar. Melihat orang berjubah abu-abu yang menutupi kepalanya dengan sangat baik, Fama berkata tanpa daya. Jika dia tidak mau mengangkatnya, maka mari kita bantu dia untuk melakukannya. Hai Bodong berdiri, berjalan ke sisi Fama dan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Kamu, tidak akan ketahuan, kan? Ekspresi Fama bergerak sedikit dan dia langsung bertanya dengan ragu. Hihi, meskipun kekuatanku sedikit melemah, mengendalikan aliran dingin dan tanpa sadar membekukan hiasan kepala yang lemah itu sampai menjadi bedak adalah sesuatu yang masih bisa kulakukan. Hai Bodong tersenyum. Dan berkata, dia secara alami tahu betapa memalukannya membiarkan seorang alkemis Kekaisaran Chuyun menjadi juara dalam pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiama. Hal semacam ini yang membutuhkan kontrol halus benar-benar paling cocok untuk dilakukan oleh S. Douki Pak Tua Hai. Afinitas Douki saya lebih condong ke arah paksaan. Sangat cocok untuk membelah gunung dan batu tapi sekarang, itu tidak akan berhasil. Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Fama merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata. Sambil tersenyum, Hai Bodong secara bertahap menyipitkan matanya. Tangannya yang keriput dijulurkan dari lengan bajunya dan sedikit dijentikkan. Mengikuti jentikan jarinya, riak aneh pucat diam-diam dipancarkan. Pada saat Hai Bodong diam-diam pindah, Jia Lao dan Fama mendekat padanya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu,
tetapi juga secara kebetulan mengisolasi pandangan di sekitarnya. Sepertinya ada beberapa kejadian tak terduga di Grand Meeting. Mata Yafei menatap kelompok tiga pria Haibo Dong dari jarak dekat dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam saat dia berkata dengan lembut. Dengan penglihatannya yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat menemukan bahwa sejak cahaya berwarna hijau yang kuat muncul, ekspresi Fama agak jelek. Tindakan tindak lanjut QRC membolak-balik dokumen juga membuktikan beberapa hal. Iya, pria berjubah abu-abu misterius itu tampaknya telah melanggar tata tertib Grand Meeting. Yao Ye dan Nalan Yanran mengangguk. Itu bukan vas bunga yang dipajang dan tidak melewatkan hal-hal yang bisa ditemukan Yafei. Growing Bone Peel, yang telah disempurnakan oleh orang berjubah abu-abu tampaknya bahkan lebih menonjol daripada kelompok Yan Xiao. Awalnya saya pikir hanya mereka bertiga yang akan bertarung untuk juara pertemuan besar ini. Benar-benar tidak terduga bahwa kuda hitam seperti itu tiba-tiba berlari keluar. Yafei merajut alisnya sedikit dan berkata tanpa daya di dalam hatinya. Titik 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 titik. Aliran es yang redup dengan tenang melewati udara. Beberapa saat kemudian, itu menyelimuti udara di atas orang berjubah abu-abu misterius tanpa meninggalkan jejak. Itu seperti sepasang ular es yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang diam-diam memancarkan kabut. Saat ini, orang berjubah abu-abu itu perlahan-lahan mengemasi barang-barang di atas meja batu. Dalam sekejap, tangannya yang bergerak tiba-tiba menegang. Mata biru di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menyusut saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya melesat ke belakang. Di mana kamu bisa lari? Melihat orang berjubah abu-abu itu tampaknya telah menemukan aliran es, Haibo Dong agak heran. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tinjunya dengan tiba-tiba, hancurkan. Bang! Menyusul pengetatan tinju Haibo Dong, topi bambu di kepala orang berjubah abu-abu yang baru saja menggerakkan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang kemudian berhamburan. Ketika bambu itu menghilang, wajah lembut yang tertutup di bawahnya segera muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, para penonton di kursi reguler dan VIP mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa orang yang memperoleh hasil paling luar biasa di babak pertama ini benar-benar akan menjadi pemuda yang tampak lembut. Pemuda yang memiliki sepasang mata berwarna biru itu mengulurkan tangannya dan menyentuh topi bambu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapan esnya ke arah kelompok tiga orang Haibo Dong di depan kursi VIP. Orang ini jelas bukan seseorang yang sederhana. Dia tidak hanya menemukan aliran esku, tapi dia juga berhasil menggunakannya untuk merasakan arahku. Haibo Dong menyipitkan matanya dan memperhatikan pemuda berjubah abu-abu itu. Dia mengelus dagunya sedikit dan tertawa dingin, meskipun aku tidak tahu mengapa dia memiliki wajah muda yang lembut, tetapi jika dia benar-benar berusia 17 tahun seperti yang tertulis di informasi, aku, Haibo Dong, tidak perlu melanjutkan untuk keluar. Aku bisa langsung pergi dan hidup dalam isolasi selama sisa hidupku. Fama dan Jia Lao menyipitkan mata dan perlahan mengangguk. Sepertinya Grand Meeting kali ini akan cukup menarik. Bab 308, babak kedua yang terlalu sederhana. Meskipun banyak orang merasa aneh bahwa topi bambu dari pemuda berjubah abu-abu itu tiba-tiba menghilang, tidak ada dari mereka yang mencurigai Haibo Dong. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah lembut pemuda berjubah abu-abu itu. Kemungkinan usia pemuda ini adalah yang termuda di semua musim pertemuan besar alkemis. Pemuda jubah abu-abu menepuk sisa pecahan es di pundaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Haibo Dong dan yang lainnya di kursi VIP, menunjukkan senyum dingin. Bibirnya bergerak sedikit. Dengan mengandalkan bentuk mulut ini, Fama dan yang lainnya dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang dia katakan. Saya ingin tempat juara untuk pertemuan besar ini. Bagaimana itu? Bisakah Anda melihat apakah dia menyamarkan penampilannya? Jari Fama dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia bertanya dengan lemah. Haibo Dong dan Jia Lao bertukar pandang dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara yang dalam, dia berkata, aku tidak bisa melihat bahwa dia telah menyamarkan penampilannya. Apa yang kamu katakan padaku, apakah orang ini benar-benar masih sangat muda? Jika memang demikian, maka saya pikir dia telah menjelaskan sepenuhnya apa yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan dia, bakat Liu Ling, Yan Xiao dan yang lainnya tampaknya menjadi sangat biasa. Fama berkata dengan cemberut.
Meskipun aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyamar, usianya jelas tidak seperti yang tertulis dalam informasi. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata, reaksi sensitifnya terhadap bahaya tampaknya bukan sesuatu yang 17 tahun dimiliki pemuda tua itu. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pejuang yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama. Selain itu, dia bisa menyembunyikan kemampuannya dan mengungkapkannya sekarang. Ini cukup untuk melihat bahwa kekuatan mentalnya luar biasa. Saya benar-benar kesulitan membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun mampu melakukan semua hal ini dengan sangat sempurna. Di dunia ini, ada metode lain selain mengubah penampilan seseorang untuk mengubah diri menjadi sedemikian rupa. Anda, sebagai seorang alkemis, seharusnya lebih jelas tentang ini daripada saya. Beberapa bahan obat khusus atau pil obat, memiliki efek aneh seperti ini. Jia Lao berkata dengan suara rendah. Memang ada beberapa pil obat unik dan langka yang bisa mengubah penampilan luar seseorang menjadi seperti anak muda. Tapi pil obat itu semuanya sangat langka dan sangat sulit untuk dimurnikan, namun, jika ada yang benar-benar mendapatkannya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dia membuka mulutnya untuk mengakui usianya. Fama menganggukkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Jika ada orang tua yang mendapatkan pil obat yang bisa mengubah penampilannya kembali menjadi pemuda, tidakkah dia bisa menipu semua orang dan berpartisipasi dalam pertemuan besar ini? Ketika saat itu tiba, siapa di antara generasi muda yang mampu bersaing dengannya? Dengan cara ini, pertemuan besar Anda ini masih memiliki beberapa celah. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pil obat semacam itu sangat mudah untuk disuling? Terlebih lagi, siapa di antara generasi yang lebih tua yang akan meninggalkan wajah mereka dan melakukan hal seperti itu? Jika dia secara tidak sengaja terekspos, bukankah dia akan benar-benar malu? Fama berkata tanpa daya. Ya, ada satu di bawah. Saya sekarang yakin bahwa di bawah penampilan luar yang lembut ini, pasti ada jiwa tua. Hai Bodong merentangkan tangannya dan mengangkat dagunya ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. Apa gunanya jika Anda tidak yakin? Kami tidak bisa hanya mendasarkan semuanya pada beberapa kata dari Anda dan dengan paksa mengusirnya di depan begitu banyak orang, bukan? Karena pertemuan besar alkemis kami diketahui terbuka untuk alkemis manapun, maka itu secara alami mencakup para alkemis dari Kekaisaran Cuyun. Fama tersenyum pahit dan berkata, lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Jika Anda membiarkan seseorang dari Kekaisaran Cuyun mendapatkan posisi juara, reputasi asosiasi Anda akan menerima pukulan yang cukup besar. Jia Lao menyatukan alisnya dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa memilih untuk melanjutkan pertemuan akbar. Jika dia meraba-raba dan gagal secara tidak sengaja, itu akan menyelamatkan kita dari pikiran itu. Selain itu, Yan Xiao dan orang-orang kecil itu bukan orang biasa. Bagaimana jika mereka mengalahkan orang tua itu secara kebetulan? Fama merentangkan tangannya dan berkata, dari kelihatannya situasinya, sepertinya agak sulit. Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin tidak pasti. Hai Bodong tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya menyapu Xiao Yan di tanah terbuka dan tersenyum ketika dia berkata, mungkin benar-benar ada kejutan. Semoga. Fama menghela napas. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, hatinya tidak merasa begitu yakin. Yan Xiao mungkin dianggap sebagai yang terbaik dari generasi muda, tetapi pemuda misterius berjubah abu-abu itu jelas tidak termasuk dalam level anak muda. Kita lihat saja. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa menunggu sampai ujian selesai dan mencari kesempatan untuk melakukannya, kepada orang itu. Hai Bodong menepuk bahu Fama. Dia secara acak melambaikan tangannya dan niat membunuh samar muncul di wajah lamanya. Mata keruh Fama menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lupakan saja. Jika masalah ini terungkap, kami, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, akan menjadi sangat terkenal di benua ini. Bagi kami, harga itu lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko ini. Terserah kamu. Hai Bodong mengangkat bahu dan tidak melanjutkan pembicaraan. Mundur beberapa langkah, dia duduk di kursinya dan menunggu Grand Meeting berlanjut. Jia Lao juga menepuk bahu Fama dan mundur ke kursinya. Orang itu, sebenarnya sangat muda. Xiao Yan, Liu Ling dan putri kecil merasakan kejutan yang sama saat mereka menatap wajah lembut pemuda berjubah abu-abu itu.
Mereka tidak memiliki kekuatan penilaian dari Fama dan yang lainnya. Karena itu, ketika mereka melihat penampilan pihak lain, mereka semua terkejut tanpa kata-kata. Orang itu adalah seseorang dari Kekaisaran Cuyun. Mata putri kecil tiba-tiba melihat lencana yang dikenakan di jubah abu-abu di dada pemuda itu. Di lencana, ada matahari cerah yang perlahan naik dari cakrawala. Gambar ini adalah simbol Kekaisaran Cuyun. Kekaisaran Cuyun. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih mengambang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tampaknya telah pergi ke Kekaisaran Cuyun, bukan? Dia sebenarnya adalah orang dari Kekaisaran Cuyun. Ini akan menyenangkan, Liu. Ling sama terkejutnya saat dia langsung bergumam. Sebagai murid Pil King Guhe, dia secara alami jelas mengetahui dendam antara Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Cuyun. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi juara. Liu Ling menatap Xiao Yan dan putri kecil saat dia berkata dengan suara rendah. Xiao Yan mengangkat bahunya dengan sikap tidak peduli. Karena tidak ada yang menuangkan pikiran permusuhan terhadap Kekaisaran Cuyun ke dalam dirinya, dia tidak memiliki terlalu banyak konflik atau permusuhan dengan Kekaisaran Cuyun. Putri kecil, yang merupakan anggota keluarga Kekaisaran, menganggukkan kepalanya dengan serius. Di panggung depan kursi VIP, Fama perlahan menghembuskan napas. Matanya yang keruh membawa rasa dingin saat dia menatap pemuda berjubah abu-abu di tanah terbuka di bawah. Beberapa saat kemudian, suara tenang sekali lagi terdengar di alun-alun. Baiklah, karena semua orang telah menyelesaikan ujian, mari kita mulai ujian putaran kedua, gerakan jarimu dan tekan tombol kecil berwarna merah di kiri bawah meja batu. Mendengar suara di sisi telinganya, Xiao Yan segera melemparkan masalah mengenai pemuda berjubah abu-abu itu ke belakang pikirannya. Jarinya menyentuhnya dan kemudian menekan tombol kecil berwarna merah ke bawah. Saat dia menekan tombol, meja hijau besar itu tiba-tiba bergetar sedikit. Mesin yang telah menonjol sebelumnya sekali lagi ditarik. Tumpukan besar bahan obat yang ditumpuk dengan rapi dan gulungan formula obat perlahan muncul di permukaan meja yang jernih dan ramping. Kali ini, formula obatnya adalah yang ortodoks. Ini adalah sesuatu yang asosiasi kami menggunakan semua tenaga kerja kami dan beberapa bulan untuk membuatnya. Pemeriksaan kali ini akan mengharuskan Anda semua untuk mengikuti formula obat agar berhasil memperbaiki pil obat. Bahan-bahan obat di depan Anda cukup untuk Anda semua saring 2 kali. Dengan kata lain, kalian semua hanya memiliki 2 percobaan. Setelah bahan obat habis, itu mewakili kegagalan Anda. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Segera, dia mengerutkan kening. Mengikuti formula obat untuk memperbaiki pil obat. Pemeriksaan semacam ini, bukankah ini terlalu mudah? Pemurnian semacam ini dengan mengikuti metode langkah demi langkah jelas jauh lebih mudah daripada putaran pertama. Jika Grand Meeting begitu bijaksana, bagaimana mereka bisa melakukan pemeriksaan seperti itu? Xiao Yan ragu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gulungan formula obat dan perlahan-lahan menariknya terbuka. Setelah itu, dia menutup matanya dan mengulurkan kekuatan spiritualnya, secara bertahap memindai informasi yang tercatat pada formula obat. Saat kekuatan spiritualnya melakukan pemindaian, sejumlah besar informasi yang tepat dengan cepat disimpan dalam pikiran Xiao Yan. Berbagai hal berbeda yang perlu diperhatikan juga dicatat dengan cepat dan jelas dalam pikiran Xiao Yan. Ini adalah keuntungan dari formula obat ortodoks. Setelah informasi ini terekam dalam pikiran Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual pada gulungan yang menyimpan informasi itu dengan cepat menghilang. Wind Walking Pill, pil obat tingkat 3. Efeknya, mampu membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi sangat sensitif terhadap energi alam jenis angin untuk waktu yang singkat. Dari sini, seseorang bisa menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Ini adalah pil obat yang agak praktis, cara asosiasi alkemis menyerahkannya kepada para kontestan benar-benar murah hati. Formula ini adalah sesuatu yang bisa dilupakan orang untuk diperoleh dari pasar jika tidak memiliki 100.000 koin emas. Tapi mereka benar-benar memberikannya secara gratis. Xiao Yan menghela nafas secara emosional dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit terkejut dengan efeknya yang mampu meningkatkan kecepatan gerak seseorang. Menurut apa yang tertulis di atasnya, seseorang perlu menggabungkan 9 jenis bahan obat yang berbeda untuk menyempurnakan pil jalan angin. Meskipun ini tidak dianggap banyak, itu juga bukan jumlah yang kecil.
Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 9 jenis bahan obat di depannya saat dia bergumam, formula obat semacam ini baru mencapai tingkat 3. Selain itu ada formula obat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Ujian kali ini, cukup mudah. Jangan bilang bahwa mereka saat ini berniat untuk membiarkan orang berhasil melewatinya karena mereka sedikit terlalu kejam sebelumnya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling dan yang lainnya memiliki alis yang sedikit menyatu. Jelas, mereka merasa sedikit terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan kali ini. Saya tidak peduli apa sebenarnya alasannya. Aku harus bertindak dulu. Secara alami akan lebih baik jika saya berhasil melewati dan menyelamatkan diri saya dari sedikit masalah. Xiao Yan bergumam pelan, dia melemparkan danwan berwarna ungu ke dalam mulutnya dan menyemprotkan api ungu ke dalam kuali obat. Di sudut terpencil, pemuda berjubah abu-abu itu memandang gulungan di tangannya dengan acuh tak acuh. Senyum ejekan terkandung di sudut mulutnya. Trik murahan, apakah asosiasi alkemis Kekaisaran Jia Ma hanya memiliki kemampuan kecil ini? Di atas panggung di depan kursi VIP, Fama berdiri di dataran tinggi dan melihat ke bawah ke seluruh tempat. Dia menatap Xiao Yan di titik tengah yang telah menaikkan nyala apinya dan mulai memurnikan. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Rekan kecil, kamu harus selalu berhati-hati. Grand meeting semacam ini tidak seperti kompetisi di pinggir jalan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akhirnya akan tersingkir." Bab 309, Sumber Masalah. Di alun-alun besar, sebagian besar alkemis senang begitu mereka memeriksa formula dan segera menyalakan api doki mereka dan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki pil. Tentu saja, di antara begitu banyak alkemis, tentu saja ada beberapa orang yang berhati-hati yang saat melihat tes sederhana itu terkejut dan ragu-ragu. Tapi setelah menemukan tidak ada yang salah, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, dan menyalakan api mereka. Xiao Yan dengan tegas mengamati api ungu yang naik di kuali. Setelah suhu nyala api mencapai suhu yang cukup, dia perlahan mulai memasukkan bahan obat satu persatu. Pupil matanya mengerut saat dia perlahan mulai memperbaiki. Tepat setelah Xiao Yan mulai memurnikan, Liu Ling dan putri kecil di sisinya, sedikit mengernyit, dan juga mulai memurnikan. Mereka memiliki formula ortodoks, dan dengan kemampuan mereka, selama mereka berhati-hati, pemurnian seharusnya tidak terlalu sulit. Yaitu, kecuali jika mereka mengalami pukulan nasib yang sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli apa, tidak mungkin memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam hal pemurnian. Saat pemurnian obat sekali lagi dimulai, kebisingan dari dua galeri tempat duduk di samping juga berangsur-angsur berkurang. Banyak tatapan menyapu para alkemis di alun-alun terbuka, menatap mereka yang berada di tanah terbuka dengan wajah iri saat yang terakhir melepaskan esensi seperti api dengan mengangkat tangan mereka. Di depan kursi VIP, Fama berdiri dengan kedua tangan dirapatkan. Tatapannya langsung terkunci ke pemuda berjubah abu-abu di tempat terpencil di tanah terbuka. Melihat bahwa metode yang digunakan pria berjubah abu-abu saat memurnikan obat sama baiknya dengan beberapa tetua dalam asosiasi, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan suara lembut, dia bergumam, keterampilan yang sangat. Dipraktikkan semacam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki seseorang tanpa berlatih selama beberapa dekade, orang ini memang sangat aneh. Tapi mengapa saya belum pernah mendengar ketika seorang alkemis tingkat tinggi muncul di Kekaisaran Cuyun? Jangan bilang dia orang baru di dunia ini. Mari kita lihat dulu apakah dia bisa melewati babak ini. Fama menghela nafas dan sekali lagi melemparkan pandangannya kembali ke kelompok tiga orang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, mudah-mudahan, ketiga orang ini juga bisa lulus, tolong jangan terlalu ceroboh. Seiring berjalannya waktu perlahan, beberapa pesaing di lapangan terbuka, yang kemampuannya cukup bagus, telah menyempurnakan semua jumlah bahan obat yang diperlukan. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi mereka dan menuangkan semua komponen esensi ke dalam kuali obat, memulai bagian akhir dari penyempurnaan. Tatapan Xiao Yan terfokus pada bahan obat yang menggeliat di dalam api ungu. Saat dia khawatir tentang kemungkinan beberapa masalah yang tiba-tiba muncul, kecepatan pemurniannya kali ini sangat lambat. Hal ini mengakibatkan dia masih menyempurnakan dengan hati-hati dengan kecepatan tetap sementara banyak pesaing lain telah menyempurnakan semua komponen penting dari bahan obat. Tampaknya tidak ada masalah. Setelah beberapa waktu,
Xiao Yan menatap tumpukan ungu pucat yang telah terbentuk dari memanggang bahan obat dengan api ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, membuka penutup kuali dan menyedot bubuk ungu pucat sebelum menyimpannya di dalam botol batu giok. Tatapan Yao Yan perlahan menyapu 9 botol giok di depannya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memperbaiki Wind Walking Pill ini telah sepenuhnya disempurnakan olehnya. Berikutnya adalah langkah terakhir untuk menggabungkan mereka bersama-sama. Xiao Yan perlahan menggosok permukaan hangat botol giok saat dia merenung sejenak. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan semua bahan di dalam botol giok ke dalam kuali obat. Namun pada saat ini, suara teredam lembut tiba-tiba dipancarkan dari meja hijau tidak jauh darinya. Xiao Yan mengangkat matanya untuk melihatnya. Di tempat itu, seorang alkemis dengan bodohnya menatap tumpukan abu hitam yang keluar dari kuali obat. Jelas, ini adalah produk dari upaya pemurnian yang gagal. Bagaimana bisa? Bukankah saya sepenuhnya mengikuti formula obat? Kenapa aku gagal? Sang alkemis bergumam dengan lembut dan ragu. Sesaat kemudian, dia yang tidak memiliki jawaban hanya bisa menghubungkan kegagalan kali ini dengan kegagalannya mengendalikan api. Oleh karena itu, dia dengan cepat membersihkan abunya dan mulai memasukkan set bahan obat terakhir ke dalam kuali obat seolah-olah dia telah melakukannya ribuan kali sebelumnya dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat aksi sang alkemis. Tangannya, yang mengangkat botol batu giok perlahan-lahan diletakkan. Tatapannya menatap setiap tindakan yang terakhir. Alkemis ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya di tes internal. Berbicara secara logis, dia yang memiliki kemampuan alkemis tingkat 3 seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat yang sangat rendah seperti kontrol api yang tidak tepat ketika memperbaiki pil obat tingkat 3. Meskipun dikatakan dengan cara ini, peristiwa sebenarnya yang muncul di depannya adalah bahwa dia memang gagal dalam pemurnian. Ada yang sedikit. Xiao Yan bergumam pelan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Ketika dia melirik kedua sisinya, dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling sudah mulai menggabungkan bahan obat. Semakin banyak waktu berlalu, banyak suara teredam lembut dari kuali obat terjadi satu demi satu di tanah terbuka yang besar. Para alkemis yang gagal menatap jelaga hitam pekat yang keluar dari kuali dengan wajah yang benar-benar terpana. Mata bingung mereka membuat semua orang tahu bahwa mereka tampaknya tidak tahu dari mana masalah itu berasal. Orang-orang di kursi penonton mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan para alkemis yang tiba-tiba menjadi tampak bodoh. Bang! Bang! Dua suara teredam lembut lainnya dipancarkan oleh kedua sisi Xiao Yan. Dia menoleh untuk melihat. Setelah melihat ekspresi jelek Liu Ling dan putri kecil, dia perlahan menghela nafas. Sepertinya ada yang salah. Di kursi VIP, Ya Fei berkata dengan lembut. Saat dia melakukannya, matanya yang tercengang melihat semua alkemis di lapangan terbuka berubah menjadi orang bodoh yang saling bertukar pandang. Memang ada yang salah, meskipun aku bukan seorang alkemis. Aku juga tahu bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam pemurnian akan sangat meningkat jika seseorang disempurnakan sesuai dengan formula obat. Namun, yang di bawah, termasuk Liu Ling dan putri kecil, semuanya tampaknya gagal. Nalan Yanran menyatukan alisnya dan berkata, pertanyaan ujian ini, sepertinya menyembunyikan sebuah misteri. Kaki kanan panjang Yao Ye disilangkan di atas kaki kirinya. Dia menyaksikan tanah terbuka yang memiliki suasana aneh dan berbicara. Bang! Suara teredam lain tiba-tiba ditransmisikan dari tempat jarak pendek di depan Xiao Yan. Alkemis tingkat 3 yang telah gagal sebelumnya masih berakhir dengan kegagalan selama bagian penggabungan kali ini. Saat ini dia sedang mengamati jelaga hitam gelap yang keluar dari dasar kuali obat dengan wajah hijau. Setelah suara ini berdering, cahaya merah tiba-tiba menyala dari cermin giok di depan alkemis tingkat 3. Terbukti, dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya setelah mengkonsumsi kedua porsi bahan obat. Di tanah terbuka, banyak tatapan menatap alkemis ini yang merupakan orang pertama yang terlempar. Melihat akhir hidupnya, beberapa orang yang secara impulsif berencana untuk segera memperbaiki lagi menjadi ketakutan. Mereka menjadi tenang dan tidak lagi berani sembarangan membuang bagian terakhir dari bahan obat mereka. Seluruh tubuh alkemis itu gemetar saat dia mengambil kuali obatnya dengan wajah hijau. Setelah itu, dia dengan marah berjalan keluar dari tempat itu sambil dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpahaman. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan,
Xiao Yan samar-samar bisa mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap acuh tak acuh, bajingan. Bagaimana saya bisa gagal lagi? Kontrol saya atas nyala api jelas sangat bagus. Mengapa mereka tidak mau bergabung? Xiao Yan mengirim sang alkemis pergi dengan tatapannya. Dia menggosok botol giok yang hangat dan lembab saat dia menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menuangkan bahan-bahan di dalam botol ke dalam kuali obat. Saat ini dia perlu secara pribadi merasakan apa alasan yang menyebabkan begitu banyak peserta tidak dapat berhasil memperbaiki pil obat. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada nyala api berwarna ungu yang menggeliat. Secara sistematis, ia menempatkan bahan-bahan yang terkandung dalam 9 botol batu giok ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, dia mengendalikan api ungu dan memisahkan mereka. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menggabungkannya dengan hati-hati. Karena dia telah menyaksikan banyak orang di depannya, Xiao Yan hampir lebih berhati-hati daripada orang lain kali ini. Kekuatan spiritualnya dimuntahkan, menutupi setiap inci dari api ungu. Dia melakukan yang terbaik untuk menyimpan semua reaksi yang dibuat ketika setiap jenis bahan obat digabungkan dan dengan tepat mengirimkannya ke pikirannya. Ketika Xiao Yan mulai menyalakan apinya dan melakukan penggabungan, beberapa alkemis di sekitarnya termasuk Liu Ling dan putri kecil mengalihkan pandangan mereka. Dalam keadaan di mana mereka tidak memiliki solusi lain, mereka hanya bisa berharap bahwa pemuda yang memperoleh hasil terbaik dalam tes internal ini dapat menyelesaikan masalah yang sulit ini. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan api ungu. Di bawah pemanggangan api ungu, bahan-bahannya secara bertahap dan berhasil digabungkan satu demi satu. Daun sayap berekor 3, berhasil digabungkan. Cloud Grass, berhasil digabung. Buah of Ground, berhasil digabungkan. Satu persatu, bahan-bahan berhasil digabungkan tanpa perlawanan sedikit pun di bawah indera sensitif kekuatan spiritual Xiao Yan. Ganoderma tanah tebal, alis Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyatu. Ekspresinya tiba-tiba dan segera berubah. Api yang naik di dalam kuali obat menggeliat dengan intens. Seketika, suara teredam lembut dipancarkan dari dalamnya dan beberapa jelaga berwarna hitam tumpah. Ah! Mendengar suara teredam, orang-orang di sekitar mendesah kecewa. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan menatap jelaga hitam gelap di atas meja batu. Dia terdiam sejenak. Jarinya mencelupkan dan mengambil sedikit dan menggosoknya dengan ujung jarinya. Kilatan cepat dari riak yang agak tidak wajar yang ditransmisikan kepadanya melalui kekuatan spiritualnya selama proses penggabungan sebelumnya muncul di benaknya. Setelah terdiam beberapa saat, tangan gosok Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada gulungan formula obat di atas meja batu. Dia mengerucutkan bibirnya sedikit, mengepalkan tinjunya dan dengan lembut bergumam, "Sial, ada yang salah dengan formula obatnya." Sekelompok orang yang tidak berguna. Di tanah terbuka yang tenang, lembut, seperti ejekan, tawa tiba-tiba bergema, menyebabkan semua orang menatap dengan marah. Saat tatapannya mengikuti suara dan melayang, Xiao Yan menyadari bahwa orang yang mengeluarkan suara itu sebenarnya adalah pemuda berjubah abu-abu di sudut terpencil. Saat ini dia juga memiliki tumpukan jelaga berwarna hitam di atas meja batu di depannya. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga gagal dalam percobaan pertamanya. Pemuda berjubah abu-abu itu mengabaikan tatapan yang dipenuhi amarah itu. Sudut mulutnya berisi senyum dingin saat dia tiba-tiba melemparkan bahan obat terakhir di atas meja ke dalam kuali obat. Tawa samar bergema di lapangan terbuka, "Sepertinya saya memimpin di babak ini." Para alkemis di Kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja. Saat dia berbicara, kecepatan pemuda berjubah abu-abu itu tidak berkurang sedikit pun. Satu demi satu, bahan obat dengan cepat disempurnakan di dalam nyala api. Melihat tingkah lakunya, tampaknya dia juga jelas dari mana sumber masalahnya selama usahanya yang gagal sebelumnya. Dengan cemberut, Xiao Yan memperhatikan pemuda berjubah abu-abu yang tidak menyembunyikan kesombongan liarnya sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Suara tenangnya juga bergema di udara di atas, "Itu mungkin tidak begitu." Mendengar suara ini, tangan pemuda berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata berwarna biru sedingin es. Sudut mulutnya berkedut, memberikan ejekan yang sangat padat. Mengabaikan tatapan tidak senang dari pemuda berjubah abu-abu itu, Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya.
Dia melambaikan tangannya dan bahan obat yang tersisa semuanya dilemparkan ke dalam kuali obat. Segera, dia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dia merenung sejenak, lalu nyala api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Bab 310, Membalikkan Arus, Penangguhan Sementara Pertemuan. Besar, api berwarna hijau. Surga, dia benar-benar memiliki dua jenis api. Mengamati api berwarna hijau yang naik di telapak tangan Xiao Yan, gelombang suara terkejut segera meletus dari tempat duduk di kedua sisi. Meskipun banyak orang yang hadir bukan alkemis, kebanyakan dari mereka masih mengetahui pengetahuan dasar bahwa api yang berbeda tidak dapat digabungkan. Namun, Xiao Yan di depan mereka tampaknya menggunakan kenyataan untuk mematahkan pengetahuan mereka. Dibandingkan dengan penonton di kursi di sekitar mereka, para alkemis di lapangan terbuka tidak diragukan lagi merasakan kejutan yang lebih besar. Sebagai seorang alkemis, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang betapa berbahaya dan luar biasa memiliki dua jenis api muncul di tubuh seseorang dibandingkan dengan orang lain. Harus diketahui bahwa nyala api adalah hal yang ganas dan liar. Ketika dua makhluk ganas dan liar bersentuhan, panas yang mereka keluarkan akan cukup untuk membakar pemiliknya menjadi tumpukan abu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar bisa sekali lagi memanggil api berwarna hijau yang bahkan lebih ganas dari api ungu, shock menutupi semua wajah mereka. Api berwarna hijau. Orang ini benar-benar masih memiliki kartu truf. Sementara dia menatap api berwarna hijau di tangan Xiao Yan, mata cantik putri kecil berkedip saat dia bergumam pelan. Ini seharusnya, api surgawi, yang bisa dia kendalikan, kan? Betapa tak terduga. Itu sebenarnya benar. Liu Ling berkata dengan suara yang dalam di hatinya saat dia perlahan menghirup udara yang menjadi agak panas akibat munculnya api berwarna hijau. Itu adalah. Di panggung depan kursi VIP, Fama tercengang saat menyaksikan nyala api berwarna hijau yang tampak sedikit elegan. Beberapa saat kemudian, dia menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, itu adalah api surgawi. Anak kecil ini benar-benar memiliki hal seperti itu. Hihi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meremehkannya sekarang? Dia memiliki begitu banyak kartu truf yang akan mengejutkan orang. Hai Bodong tersenyum dan berkata sambil sangat puas dengan ekspresi terkejut Fama. Dia benar-benar bukan seseorang yang sederhana. Pada usia seperti itu, dia benar-benar memiliki dan telah berhasil menjinakkan hal semacam ini yang bahkan diidamkan oleh Fama dan Gu He. Dia benar-benar mengejutkan orang. Munculnya api hijau juga menyebabkan wajah Jia Lao tercengang. Sebagai Do Huang, dia secara alami sangat jelas tentang kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki oleh benda misterius alami ini. Saat itu, dia pernah bertarung dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Meskipun kemampuan sejati pihak lain jauh lebih rendah darinya, api surgawi, yang memiliki kekuatan tak terbatas menyebabkan Jia Lao sangat menderita. Hah? Fama perlahan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah abu-abu dan tersenyum ketika dia berkata, sepertinya akan ada beberapa kesulitan jika orang itu masih ingin mendapatkan hasil terbaik dalam putaran pemeriksaan ini. Api berwarna hijau. Ia Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan gigi menggigit bibir merahnya. Dia benar-benar tidak bisa memahami hal-hal macam apa yang dialami pemuda lembut ini dalam tahun yang singkat ini. Mengapa dia bisa melompat maju dalam waktu sesingkat itu dan tumbuh ke titik di mana bahkan Do Huang tidak bisa berhenti mengaguminya. Jangan bilang itu karena dia. Ia Fei memiringkan kepalanya sedikit, menatap Nalan Yanran di sampingnya dan bergumam di dalam hatinya. Tidak heran kakek buyut sangat mementingkan dia. Dia benar-benar memiliki kartu truf yang mengejutkan orang. Kaki kanan putih panjang Yao Ye bergoyang sedikit. Ekspresi wajahnya terasa sedikit lega. Nalan Yanran memperhatikan pemuda yang tampaknya menjadi fokus perhatian seluruh tempat. Dia saat ini tidak diragukan lagi menjadi satu-satunya dari kekaisaran Jiama yang bisa bersaing dengan pemuda misterius berjubah abu-abu itu. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikkan keadaan. Kebanggaan seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria, seorang pahlawan. Nalan Yanran mengerutkan bibirnya dan berpikir dengan cara ini. Setelah itu dia diam-diam bergerak sedikit. Berbagai jenis tatapan di dunia luar tidak mempengaruhi Xiao Yan sedikit pun. Saat ini, dia benar-benar fokus saat dia menatap kuali obat. Api ungu di dalam kuali sudah menghilang. Menggantinya adalah api berwarna hijau yang elegan itu.
Tangan Xiao Yan dengan cepat menyapu meja batu. Berbagai jenis bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat sekaligus. Namun, bahan obat terakhir pada formula obat, Tixol Ganoderma, dikeluarkan dari pemurnian. Saat itu, Xiao Yan sudah menemukan masalah dalam pemeriksaan kali ini. Dia fokus merasakan penggabungan bahan selama proses pemurnian, dan menemukan alasannya. Alasan mengapa begitu banyak alkemis gagal mengentalkannya, dan membentuk pil adalah semua karena bahan obat yang disebut Tixol Ganoderma, pada dasarnya berlebihan. Itu karena bahan obat tambahan yang tidak perlu inilah yang menyebabkan fusi akhirnya gagal. Mempertanyakan bagian dari formula obat adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian dan keberanian. Beberapa alkemis tradisional terlalu mempercayai keaslian formula obat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka gagal, mereka tidak akan menghubungkan masalah dengan formula obat. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam mengontrol nyala api mereka, atau ketika memperbaiki komponen. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu pasti akan gagal. Xiao Yan tidak kekurangan keberanian atau keberanian. Karena itu, dia telah menemukan masalah dengan formula obat. Itu juga karena inilah dia bisa bergegas dan bersaing dengan orang berjubah abu-abu misterius itu. Orang-orang lainnya, termasuk putri kecil dan bahkan Liu Ling hanya bisa direduksi menjadi penonton. Di tanah terbuka yang besar, hanya ada dua tempat di mana api naik. Mata semua orang yang terfokus pada arena kompetisi bergerak ke sana kemari, mengamati dua tempat ini. Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu berpacu dengan waktu di bawah pengamatan tatapan ini saat mereka menyempurnakan beberapa bahan obat. Tangan Xiao Yan saat ini benar-benar dikeluarkan dari kuali obat. Sekitar 1 kaki dari kuali obat, 10 jarinya yang panjang mulai berguling dan melompat dengan lincah di depannya, seolah-olah mereka sedang menari. Dengan kemampuan kontrolnya atas Green Lotus Core Flame, sangat mungkin bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap di mana dia bisa mengontrol suhu dari kejauhan. Jika seseorang hanya membandingkan siapa yang lebih elegan dan penuh pesona, Xiao Yan pasti akan lebih unggul. Cepat, cepat. Saat tatapannya menyapu antara kedua belah pihak dan mengamati kecepatan pemurnian mereka, putri kecil berulang kali mengirim desakan, di dalam hatinya, ke arah di mana Xiao Yan berada. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia secara alami tidak ingin seseorang dari negara lain mendapatkan hasil terbaik dalam pertemuan besar kekaisaran Jiama. Itu tidak diragukan lagi akan memberikan tamparan keras kepada para alkemis dari kekaisaran Jiama yang berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Kecepatan pemurnian orang itu terlalu cepat. Meskipun nyala apinya jauh lebih rendah daripada api Yan Xiao, ia tampaknya sangat berpengalaman dan tampaknya tidak kehilangan sedetik pun dalam aspek apapun. Dibandingkan dengan dia, Yan Xiao sangat dirugikan dalam aspek ini. Beruntung dia mendapat bantuan, api surgawi, yang membuatnya tidak ketinggalan. Selama dia sedikit lebih cepat, dia seharusnya bisa mengungguli orang lain. Tatapan Liu Ling menatap tajam pada setiap tindakan pemuda berjubah abu-abu itu. Dia kemudian memperhatikan Yan Xiao sebelum sedikit mengernyit saat dia berbicara. Meskipun dia berpikiran sempit, bagaimanapun juga dia adalah orang dari kekaisaran Jiama. Pada contoh ini, Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang saat ini. Bang! Suara teredam dari tangan yang mengetuk meja batu terdengar. Sudut mulut pemuda berjubah abu-abu itu berisi senyum dingin saat dia membalik telapak tangannya. Bubuk berwarna atau cairan kental yang berbeda dikeluarkan dari kuali dan dituangkan ke dalam botol batu giok yang tertata rapi. Pada saat suara ketukan pemuda berjubah abu-abu menghantam meja terdengar, telapak tangan Xiao Yan juga tiba-tiba membanting meja batu. Mengikuti suara teredam, gumpalan api berwarna hijau keluar dari dalam kuali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan nyala api tiba-tiba melesat ke botol giok di depannya. Ketika hendak memasuki botol, itu tiba-tiba menghilang. Gugusan bubuk dan cairan berwarna berbeda segera tumpah ke bawah. Setelah penyempurnaan selesai, Xiao Yan meminjam waktu yang diperlukan untuk mendinginkan bahan untuk memiringkan kepalanya ke arah pemuda berjubah abu-abu dan mengawasinya. Merasakan tatapan yang ditembak Xiao Yan, pemuda berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan memberikan senyum dingin yang mengejek. Hei, kamu lambat. Apa gunanya nyala api itu bagus sementara kamu tidak? Xiao Yan menarik pandangannya tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Setelah terdiam beberapa saat, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi.
Botol giok di depannya tiba-tiba pecah dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya tersedot ke udara. Setelah itu, mereka ditiup ke dalam kuali obat. Nyala api hijau tiba-tiba naik dan memulai proses pembekuan terakhir. Pada saat sebelum Xiaoyan mulai, pemuda berjubah abu-abu telah memimpin dan melemparkan semua bahan obat di dalam botol giok ke dalam kuali obat. Api di dalam dua kuali obat naik dan berbagai jenis bahan obat perlahan-lahan bergabung di dalam api, menunggu untuk akhirnya membentuk pil. Sungguh kompetisi yang sengit yang berpacu dengan waktu. Melihat dua orang yang jaraknya tidak lebih dari 5 detik, Fama dan yang lainnya tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Menghilangkan keributan yang disebabkan oleh pemuda berjubah abu-abu, kontes antara orang-orang dengan kekuatan yang sama ini tidak diragukan lagi menyebabkan darah panas banyak orang di kursi di kedua sisi mendidih. Pak Tuafa, menurut Anda siapa yang akan menjadi yang tercepat untuk membentuk pil? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Pada saat ini, dia juga berdiri setelah tertarik dengan persaingan yang ketat di lapangan terbuka. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Yan Xiao memiliki keuntungan dari api surgawi, pengalamannya tampaknya jauh lebih rendah daripada orang aneh itu karena usianya. Karena itu, keduanya saling mengimbangi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang itu tampaknya sangat tangguh. Mendengar ini, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dalam hatinya, tapi si kecil Yan Xiao ini tidak akan benar-benar kalah, kan? Bahkan jika kekuatan spiritualnya rusak parah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang Grandmaster Alkemis yang pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Dia tidak akan menolak begitu cepat, kan? Di tanah terbuka, Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu menatap tajam ke api yang menggeliat di dalam kuali mereka. Dua api berwarna berbeda melukis wajah mereka masing-masing dengan cahaya hijau atau kuning. Lebih cepat, pergi untuk itu, pergi untuk itu. Tangan putri kecil sedikit terpelintir. Tatapannya berulang kali menyapu dua kuali. Menggunakan penglihatannya yang sangat baik, dia dapat menemukan bahwa pil obat di dalam dua kuali obat perlahan-lahan terbentuk. Pil obat akan segera dibentuk. Saat mereka mengendus aroma obat samar yang berasal dari kuali obat, Liu Ling dan yang lainnya, yang jelas tahu apa yang diwakilinya, mulai merasakan ketegangan instan dalam pikiran mereka. Pada saat ini, hati orang yang tak terhitung jumlahnya digantung di tenggorokan mereka. Yan Xiao akan berhasil. Telapak tangan Fama yang keriput memegangi pagar pembatas dengan erat. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, tapi pihak lain mengikuti dengan cermat dan bisa melampaui Yan Xiao kapan saja. Xiao Yan dengan erat mengerucutkan bibirnya. Api berwarna hijau menari di dalam matanya yang gelap. Dari pantulan api, pil obat bulat berputar dengan cepat saat berputar pada sumbu yang berbeda. Jika aku terus seperti ini, aku tidak bisa menutup jarak di antara kita. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dalam sekejap, Xiao Yan tiba-tiba menghancurkan telapak tangannya di kuali obat. Segera, pil obat yang belum menyelesaikan tahap akhir untuk tetap hangat, tiba-tiba keluar dari kuali bersama dengan sekelompok api hijau. Bodoh. Meskipun ini adalah langkah terakhir, bagaimana dia bisa membiarkan pil obat meninggalkan kuali terlebih dahulu? Begitu pil obat yang baru saja lahir bersentuhan dengan udara, isi di dalamnya yang belum sepenuhnya mengeras mungkin akan dibongkar. Melihat tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini, pagar pembatas yang dipegang oleh Fama tiba-tiba retak saat dia berkata dengan marah. Orang yang ceroboh. Melihat aksi Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling sama-sama tercengang. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya. Kakinya terdorong dari tanah, dan tubuhnya terangkat. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih pil obat yang dibungkus oleh api hijau ke telapak tangannya. Saat pil obat memasuki telapak tangannya, api hijau yang jauh lebih besar dan ganas tiba-tiba muncul dari dalam telapak tangan Xiao Yan. Pil obat, yang belum menyelesaikan langkah terakhir untuk dipanaskan, langsung dipadatkan. Saat tubuh Xiao Yan turun, jarinya menjentikkan dengan lembut. Pil obatnya berubah menjadi sinar cahaya saat ditembakkan ke dalam botol batu giok. Segera, cahaya berwarna hijau membangkitkan semangat orang-orang saat memimpin dalam bersinar dari cermin giok di depan Xiao Yan. Orang gila. Di sudut terpencil di lapangan terbuka, ekspresi pemuda berjubah abu-abu, yang awalnya tersenyum dingin, tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan menjadi sangat gila.
Jika pil obat yang belum mengeras bersentuhan dengan udara, semua upaya sebelumnya akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tindakan berani dan gila semacam ini hanyalah untuk menyingkirkan orang yang bersaing memperebutkan waktu dengannya. Dengan wajah abu-abu, pemuda berjubah abu-abu yang marah itu menghancurkan botol giok di depannya menjadi bubuk dengan satu telapak tangan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya suram saat dia menepuk kuali obat. Pil obat ditembakkan dan segera dilemparkan ke botol batu giok lain. Namun, saat ini, 1 menit penuh telah berlalu sejak kesuksesan Xiao Yan. Suasana hening di lapangan terbuka yang disebabkan oleh kegilaan Xiao Yan bertahan selama 1 menit penuh sebelum tangisan yang sangat gembira tiba-tiba mengguncang seluruh alun-alun sampai bergetar, seperti semburan. Saat dia memegang botol giok, Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan kursi di kedua sisi yang mulai mendidih. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Haha, anak kecil, sangat bagus. Di peron tinggi, Fama mengusap dadanya dan menghela napas panjang. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Xiao Yan sebelumnya, Xiao Yan saat ini memang telah memperoleh kemenangan terlepas dari prosesnya. Apalagi, kemenangan ini dilakukan dengan melemparkan lawannya jauh di belakangnya. Segera, Fama yang bersemangat tidak bisa menahan tawa keras saat dia berbicara dengan Xiao Yan di lapangan terbuka. Orang yang gila, Ye Fei dan Yao Ye bertukar pandang. Selain lega, mereka memberikan senyum pahit yang tak ada habisnya pada perjudian seperti karakter Xiao Yan. Meskipun itu gila, itu bukan hanya benar-benar gegabah karena darahnya yang memanas. Pada saat itu, kemungkinan dia hanya berani melakukan tindakan seperti itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Nalan Yanran dengan lembut berkata dengan senyum sederhana saat dia melihat Xiao Yan, pemuda yang tenang dan ceria itu, yang tersenyum tipis di alun-alun di bawah sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini hanya ujian putaran kedua, suasana luar biasa yang dia ciptakan telah jauh melampaui putaran terakhir dari pertemuan besar sebelumnya. Tuan Yan Xiao, selamat. Tapi tolong jangan melakukan tindakan gila seperti itu di masa depan. Jika gagal, putri kecil menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan Xiao Yan dengan kesal. Kali ini, kamu memang sangat luar biasa. Tapi saya juga tidak akan menahan apapun di babak final. Liu Ling mengangkat bahu. Ekspresinya saat ini bisa disebut agak ramah. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke pemuda berjubah abu-abu berwajah suram. Ibu jarinya yang terangkat menghadap ke bawah. Ketenangannya yang biasa dan sikapnya yang mengesankan akhirnya mengungkapkan kesombongan yang dimiliki seorang pria muda. Dengan wajah hijau, pemuda berjubah abu-abu itu menatap aksi Xiao Yan. Dia dengan dingin dan gelap mendengus saat bibirnya bergerak, jangan terlalu senang. Di babak final, kita akan bersaing sekali lagi. Pada saat itu, saya tidak akan menahan apapun. Petik 2. Menghadapi ancaman ini, Xiao Yan tanpa peduli merentangkan tangannya. Dia menarik pandangannya dan memperhatikan para alkemis yang masih menatap ke arahnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum diam-diam mengambil sisa Tixol Ganoderma di atas meja dan dengan sembarangan membuangnya ke samping. Melihat tindakan Xiao Yan, para alkemis di sekitarnya bingung. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka tampaknya telah memahami apa masalahnya. Kegembiraan liar secara bertahap muncul di wajah mereka saat mereka melemparkan tatapan yang dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka bergegas menggunakan waktu yang tersisa untuk mulai menyempurnakan. Melihat para peserta yang mulai bergegas untuk memperbaiki, sudut mata Xiao Yan melirik pasir di jam pasir di dinding seberang yang akan benar-benar jatuh. Dia mengangkat bahunya, menundukkan kepalanya dan mengemasi barang-barang yang berbeda di atas meja batunya. Apakah mereka berhasil memperbaiki Wind Walking Pill pada saat terakhir adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Seiring waktu perlahan berlalu, teriakan kegembiraan yang memekakkan telinga di seluruh alun-alun juga berangsur-angsur melemah. Setelah kegembiraan yang luar biasa ini, para penonton akhirnya merasa cukup saat mereka melemparkan pandangan mereka ke para alkemis yang sibuk di lapangan terbuka. Selain itu, tatapan banyak wanita muda di galeri melirik Xiao Yan, yang menundukkan kepalanya saat dia secara acak membersihkan meja batu di depannya. Penampilannya sebelumnya telah menggerakkan hati para wanita muda yang penuh gairah ini. Saat ini, bahkan, wajah biasa Xiao Yan setelah dia mengubah penampilannya, tiba-tiba menjadi sangat tampan di mata mereka.
Setengah jam kemudian, lampu hijau putri kecil dan Liu Ling adalah yang pertama menyala. Mereka berdua meletakkan pil obat mereka ke dalam botol mereka, bertukar pandang dan menghela nafas lega. Di belakang kedua orang ini, ada juga lebih banyak lampu hijau yang berkedip satu demi satu. Namun, sebagian besar cahaya di seluruh alun-alun masih berwarna merah. Tanah terbuka terlalu besar dan para alkemis yang telah menerima petunjuk dari Xiao Yan hanya terbatas pada beberapa alkemis beruntung yang mengelilinginya. Para pesaing yang berada di luar jangkauan penglihatan Xiao Yan hanya bisa menatap bahan-bahan di atas meja batu, merasa bingung. Tanpa mengetahui di mana masalahnya, mereka hanya bisa terus memperbaikinya dengan paksa. Dengan menambahkan tik soil Ganoderma, penyempurnaan mereka semua gagal pada akhirnya tanpa pengecualian. Selain itu, bahkan jika seseorang mengecualikan alasan yang disebutkan di atas, pil jalan angin ini bagaimanapun juga adalah pil obat tingkat 3. Oleh karena itu, hanya ada 2 hingga 3 alkemis yang kemampuannya berada di sekitar tingkat 2 yang untungnya bisa lewat. Bahkan beberapa kompetitor yang baru saja memasuki level tier 3 juga sempat gagal karena kecerobohannya. Di bawah 2 kondisi yang agak keras ini, jumlah pesaing di Grand Meeting berkurang dengan cepat. Mungkin bahkan tidak ada 300 yang tersisa dari 1000 orang asli. Melihat situasi berkembang, tampaknya pengurangan akan terus berlanjut. Ketika pasir di dalam jam pasir di dinding benar-benar jatuh, sebenarnya hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang masih tersisa di tanah terbuka. Orang-orang lainnya sudah benar-benar diusir selama 2 putaran ini. Saat tawa Fama terdengar di tanah terbuka, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya terlempar ke arah lelaki tua yang berada di tempat di mana kursi VIP berada. Merasakan tatapan Xiao Yan, Fama mengungkapkan senyum ramah ke arah tempat Xiao Yan berada. Setelah waktu pemeriksaan selesai, acara selanjutnya adalah sekali lagi melakukan tes untuk pil. Karena Xiao Yan mendapat bantuan dari api surgawi, kali ini, itu wajar bahwa pil obat Xiao Yan akan memiliki efek yang paling menonjol dalam tes ini. Yang kedua adalah pemuda berjubah abu-abu. Mengikuti di belakangnya adalah putri kecil, Liu Ling dan alkemis tingkat 3 lainnya yang kemampuannya cukup bagus. Setelah tes selesai, langit secara bertahap menjadi gelap. Bulan sabit perlahan muncul di tepi langit, menyinari ibu kota yang terang benderang. Semuanya, kita akan berhenti di sini untuk Grand Meeting hari ini. Semua pesaing, harap istirahat yang baik untuk malam ini. Besok adalah babak final Grand Meeting kita. Ini juga merupakan babak penting yang menentukan siapa yang akan menjadi juara. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh berakhir gagal tampil karena berbagai acara. Jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Fama tertawa dengan jelas. Mendengar Fama mengumumkan bahwa pemeriksaan hari ini telah berakhir, semua orang di lapangan terbuka, termasuk Xiao Yan, segera menghela nafas lega. Setelah 2 putaran pemeriksaan, semua orang memang sedikit lelah. Saat Xiao Yan menyimpan kuali obat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa setelah Fama mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah abu-abu itu mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari lapangan terbuka. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melemparkan tatapan dingin pada Xiao Yan. Xiao Yan mengusap dahinya sambil samar-samar memperhatikan bagian belakang pemuda berjubah abu-abu yang perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Setelah mengemasi barang-barangnya, ia pun mengikuti kerumunan peserta dan keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari alun-alun, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar dan sejuk. Pikirannya yang tegang menjadi sedikit lebih rileks. Xiao Yan menundukkan kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya yang keluar dari kursi penonton. Dia melihat beberapa wanita muda menatapnya dengan mata berkilauan dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ketika dia hendak mengangkat kakinya dan berjalan pergi, sebuah suara lembut yang manis tiba-tiba ditransmisikan dari belakangnya, "Selamat, Tuan Yan Xiao." Xiao Yan menoleh dan menatap sekelompok besar orang yang baru saja keluar dari lorong di belakangnya. Di depan sekelompok orang secara alami adalah Nalan Yanran, Ya Fei dan Yao Ye. Di belakang mereka, Nalan Jie dan yang lainnya berbicara sambil tersenyum. Melirik Nalan Yanran, yang senyumnya seperti bunga, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya beruntung." Selama periode waktu ini, Nalan Yanran sudah terbiasa dengan kerendahan hati Xiao Yan. Dia tersenyum, menarik Ya Fei dan Yao Ye saat dia berkata kepada Xiao Yan,
Putri Yao Ye telah mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pesta untuk membantumu, Liu Ling, dan putri kecil merayakannya. Apakah kamu, kelompok 3 wanita Nalan Yanran dapat dianggap sebagai wanita tercantik di seluruh ibu kota? Sekarang mereka bertiga berdiri bersama, sosok cantik mereka saling melengkapi dan dapat dikatakan bahwa mereka lebih cantik daripada bunga. Oleh karena itu, sudah ada banyak anak muda saat ini di pintu masuk ke tempat kompetisi yang telah mengalihkan pandangan mereka. Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, meminta maaf, Putri Yao Ye, aku benar-benar terlalu lelah malam ini. Masih ada babak final ujian besok. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat menemukan waktu untuk menghadiri jamuan makan. Hatiku menghargai niat putri. Selamat malam. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menghadap Putri Yao Ye dan menangkupkan kedua tangannya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia masuk ke aliran manusia dan menghilang di depan tatapan terkejut para wanita yang baru saja dia tolak.